Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini di hari pertama setelah kita liburan masa Hari Raya Idul Fitri. Hari pertama kita langsung mengadakan retreat untuk kelas 10 dan besok untuk kelas 11. Ya, kita patut bersyukur untuk semuanya dan kita akan mulai dengan ibadah pembukaan. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Kita sambil menyanyikan satu pujian, berkat kemurahan Tuhanlah kita bisa ada sebagaimana adanya kita hari ini. Kita akan nyanyikan sama-sama berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku waras saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku waras saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kiranya Engkau yang memberkati waktu ini ya Tuhan, ketika kami memulai retreat kami dengan ibadah pembukaan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua siswa kelas 10 yang hari ini mengikuti retreat. Biarlah kami bisa sama-sama menggumulkan lagi, memikirkan lagi, merefleksikan lagi akan firman-Mu, dan kami bisa melihat bahwa diri kami adalah manusia-manusia Kristus yang diciptakan begitu luar biasa oleh Tuhan dengan tujuan-tujuan yang luar biasa juga. Dan Tuhan yang akan memberkati waktu ini, dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini ya Bapa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan memulai hari ini perenungan kita, pemikiran kita, retreat kita sepanjang hari ini dengan satu tema ya. Tahun ini kita kasih tema adalah X-Men. X mewakili Kristus, men itu manusia, manusia Kristus ya.
Kelas 12 sudah duluan karena kelas 12 sudah memulainya untuk mempersiapkan diri mereka ujian. Jadi kelas 12 sudah memulainya dan kita hari ini akan mulai dengan kelas 10 juga. X-Men the first step ya. Langkah pertama menjadi manusia Kristus. 1 Timotius 6 ayat 11 mengatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang harus dijauhi? Itu di bagian sebelumnya ya, di ayat 10 dan sebelumnya itu menjelaskan apa saja yang harus dijauhi oleh manusia Allah. Dan dikatakan selanjutnya dalam ayat ini, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Dan inilah yang harus kita kejar sungguh-sungguh sebagai manusia Kristus. Mengapa kita harus mengejar segala keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan itu? Karena kita sudah pelajari ya sejak dari awal semester kemarin. Karena kita manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita adalah manusia-manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei, ada gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Dan dalam pelajaran kita membaginya dalam 3 makna penting. Apa makna menjadi diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu? Makna yang pertama, pasti ada dalam catatan kalian masing-masing ya. Manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Makna yang pertamanya adalah manusia mempunyai citra, mempunyai sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Jadi kalau Allah itu maha kasih, seharusnya manusia punya kasih. Kalau Allah itu maha penolong, seharusnya manusia saling menolong. Kalau Allah itu maha suci, seharusnya manusia pun belajar untuk hidup suci. Kalau Allah itu maha sabar, maka seharusnya manusia pun menjadi orang yang sabar. Kalau Allah itu maha kreatif, maka seharusnya manusia pun demikian. Lalu ada yang bertanya kepada saya, Pak, Allah itu kan maha kuasa, apakah manusia punya kuasa? Maka saya bilang apa? Iya, Allah maha kuasa, manusia punya kuasa. Ada beda sedikit. Karena Allah itu pencipta, maka dia maha kuasa. Sedangkan manusia itu ciptaan, dia punya kuasa. Apa bukti manusia punya kuasa? Lihat aja handphonemu masing-masing itu. Itu ciri, itu tanda bahwa manusia punya kuasa. Dulu itu susah sekali, kita mau berkabar saja harus pakai surat dan berminggu-minggu baru sampai. Ya, hari ini bilang I love you 2-3 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian baru ada jawabannya I not love you gitu ya. Sudah lama jawabannya tidak lagi dan seterusnya. Tapi sekarang kita bisa video call, langsung berhadapan-hadapan kita dengan orang yang jauh di sana di belahan bumi lain, kita bisa lihat. Itu menunjukkan manusia punya kuasa. Hanya saja Allah maha kuasa dan kuasanya tidak terbatas. Sedangkan manusia adalah ciptaan, sehingga manusia punya kuasa tetapi terbatas. Bukti bahwa kuasa manusia terbatas. Handphone yang luar biasa yang diciptakan oleh otak manusia itu ada batasnya, ya. Ada batas baterainya. Sampai sekian menit baterainya bisa habis, maka harus colok terus, ya. Cari terus itu colokan supaya bisa hidup terus. Belum lagi nanti kalau kita tidak ada pulsa, tidak ada kuota dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu membuktikan bahwa manusia punya kuasa tetapi terbatas. Karena apa? Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki citra Allah. Manusia memiliki sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Makanya seharusnya Allah yang demikian, manusia pun seharusnya berusaha untuk demikian. Dan itu yang pertama. Makna yang kedua adalah ketika Allah mengatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Makna yang kedua artinya manusia seharusnya punya relasi yang khusus dengan Allah. Hanya manusia saja yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Makanya hanya manusia saja yang seharusnya punya relasi yang baik dengan Allah. Ya, kita kasih contoh lah sederhananya.
Kalau kita punya anjing yang kita sayangi, yang kita berikan makanan yang mahal dan lain sebagainya, kasih piring cantik, yuk kita uji coba. Kita kasih anjing kita itu makanan di piring yang cantik dengan makanan yang sangat mahal itu. Setelah kita kasih, apa yang dia lakukan? Adakah kita lihat anjing itu duduk dulu lalu berdoa? Tidak. Dia tidak bersyukur, ya Tuhan terima kasih untuk ngajikanku yang baik. Dia makan tempe, aku makan ini yang mahal-mahal begini. Enggak. Kenapa? Hanya manusia saja yang punya relasi yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Karena manusia ini adalah citranya Allah. Ya. Citra Allah itu ada di dalam diri manusia. Makanya hanya manusia yang punya relasi dengan Allah. Contoh guyonan buat saya ya. Ketika misalkan makanlah. Kita itu suka latah kalau makan. Lihat nasi pasti berdoa. Ya. Misalkan kita rame-rame begini, ya. Lalu kita mau makan, lalu dipersilahkanlah. Ya, mari kita akan makan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Lalu kita berdoa bersama. Lalu setelah doa bersama kita ambil makanannya. Lalu duduk di sini. Setelah duduk apa yang kita lakukan? Doa lagi bukan? Karena apa? Kadang kita itu latah. Lihat nasi pasti berdoa. Kita itu semuanya begitu. Karena apa? Seharusnya lah kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Karena kita adalah gambar dan rupanya Dia. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah ketika dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka manusia itu dalam Kejadian dikatakan manusia diberi kuasa untuk mengelola bumi ciptaan Tuhan. Manusia diberi kuasa yang luar biasa untuk mengelola bumi ciptaan Tuhan. Hanya manusia saja yang diberi kuasa untuk mengelola. Kalau yang lain tidak. Karena apa? Karena manusialah yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Allah itu Allah pengelola, Allah pencipta, pemelihara, pengelola dan lain sebagainya. Maka gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri kita juga seharusnya begitu. Mengelola, diberi kuasa untuk mengelola. Buktinya apa? Yuk kita kasih bukti contoh sederhana saja. Singa itu suka makan daging. Misalkan rusa lah ya. Singa suka makan rusa. Kalau singa terus makan rusa, lama-lama rusa akan punah. Tapi pertanyaan saya, pernahkah kalian lihat ada peternakan rusa milik singa? Enggak. Singa tidak berpikir gimana ya cara mengelolanya supaya itu rusa tidak cepat habis. Kalau setiap hari dimakan kan lama-lama habis. Gimana caranya? Mereka enggak berpikir ke situ. Karena apa? Tidak diberi kuasa itu. Tetapi manusia beda. Manusia diberi kuasa, diberi akal budi, diberi hikmat, diberi pemikiran semuanya untuk bisa mengelola bumi ciptaan Tuhan ini. Manusia contohnya begini, manusia suka daging ayam. Setiap hari di dunia ini berapa ribu ekor ayam yang dipotong. KFC, McDonald dan lain sebagainya itu. Mereka potong ayam, mereka jual, mereka makan dan seterusnya. Lalu manusia mulai berpikir, lama-lama ayam ini akan habis, akan punah. Kalau kita terus potong makan, potong masak makan, potong makan. Kan begitu. Lama-lama akan punah. Makanya jangan kaget kemudian kalau manusia mulai berpikir bagaimana cara beternak ayam. Ada ayam yang khusus bertelur karena manusia suka sekali makan telur. Ada ayam yang khusus untuk dipotong, dimakan. Begitu pula dengan hewan-hewan yang lain, sapi dan lain sebagainya, ada peternakannya. Karena apa? Karena manusia punya kuasa, punya hikmat, punya akal budi, punya pikiran untuk mengelola bumi ciptaan Tuhan ini. Dan itulah maknanya manusia Kristus. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalian semua dan saya adalah gambar dan rupa Allah itu. Maka ingat bagian pentingnya. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, maka seharusnya kita punya citra Allah, punya sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, maka seharusnya kita punya relasi yang baik dengan Tuhan.
punya relasi pribadi yang baik dengan Tuhan, ibadah, doa, saat teduh dan lain sebagainya. Dan karena kita gambar dan rupa Allah lah, maka seharusnya kuasa, pikiran, apapun yang kita punya, kita pakai untuk mengelola bumi ciptaan Tuhan ini. Mari anak-anak sekalian, kita pikirkan bagian ini baik-baik. Kalian semua dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Mari kita milikilah sifat-sifat Allah itu dalam diri kita. Mari kita bangun relasi yang baik dengan Allah. Dan mari kita pakai semua kekuatan kita, semua hikmat, akal budi, pikiran kita dan lain sebagainya untuk mengelola bumi ciptaan Tuhan ini agar bisa menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan nanti kita akan masuk ke sesi 1, sesi 2, dan kita akan lebih mendalami lagi bagian ini dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau Allah yang menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami punya sifat-sifat Allah itu di dalam diri kami dan kami bisa mempraktekkannya. Sehingga semua orang yang bertemu dengan kami, bertegur sapa dengan kami dapat melihat Allah yang ada dalam diri kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan kami punya relasi yang khusus dengan Allah. Dan biarlah kiranya kami mau belajar untuk membangun relasi itu selalu di setiap waktu dan setiap langkah kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau Tuhan menciptakan kami segambar serupa dengan Allah. Kami punya kuasa untuk mengelola bumi ciptaan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi serakah. Jangan biarkan kami menjadi rakus sehingga kami mengeksploitasi bumi ciptaan Tuhan ini. Mengambil keuntungan, tidak menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Tapi kami mau mengelola bumi yang Tuhan ciptakan dan Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami, menyerahkan juga untuk sesi-sesi berikutnya untuk kami bisa mengerti dengan utuh bagaimana kami menjadi gambar dan rupa Allah itu dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita hari ini akan bersiap untuk sesi yang pertama. Dan mari kita sama-sama nanti masuk ke jimitnya dan kita akan masuk sesi yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan nanti link jimitnya saya akan kirimkan melalui WA di grup kelas ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.